Halo, saudara para pencinta politik kebangsaan. Selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Pada episode kali ini, kita menyelami dunia politik, terutama menjelang saat pergantian kekuasaan pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kemana Jokowi setelah lengser, spekulasi masa depan mantan presiden. Saudara, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 dan banyak dari kita penasaran apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Jokowi. Apakah dia akan terus aktif di dunia politik atau memilih untuk pensiun dari panggung politik dan menikmati kehidupan yang lebih tenang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar muncul mengingat Jokowi telah memimpin Indonesia selama 1 dekade atau 2 periode atau 10 tahun. Dengan waktu yang semakin mendekati akhir masa jabatannya dan diduga berbagai tindakan dan perilaku politik yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan etika, hukum dan peraturan serta kebijakan, wajar spekulasi mengenai masa depan Jokowi mulai berkembang di berbagai media dan forum politik. Para aktivis, masyarakat sipil, mahasiswa dan para guru besar dari berbagai perguruan tinggi justru banyak menyerukan agar Jokowi turun panggung politik sebelum dilakukan transisi kekuasaan dari dirinya kepada Prabowo Subianto. Di tengah-tengah ketidakpastian, beberapa pengamat menyebutkan bahwa Jokowi akan tetap mengambil peran strategis di belakang layar untuk mengamankan posisinya dan kebijakan-kebijakan selama ini yang dianggap oleh masyarakat sudah di luar batas kewenangannya dan menimbulkan banyak komplikasi hukum dan perundang-undangan. Pengamat yang menyebutkan kemungkinan Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung, di mana ini telah dihapuskan menurut undang-undang. Bila saja Jokowi akan diproyeksi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung, maka perundang-undangan harus dirubah terlebih dahulu. Ada lagi yang memprediksi bahwa Jokowi mungkin akan terlibat di dalam partai politik seperti Golkar ataupun Gerindra. Namun, dalam perkembangan selanjutnya telah diketahui bahwa peluang Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar tidak memungkinkan lagi. Oleh karena itu, spekulasi terbesar ialah menjadikan Jokowi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa Jokowi akan kembali berada di PDIP, mencairkan hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi ini seperti tidak memungkinkan lagi karena Jokowi telah mengambil jalan baru dalam dunia politik dalam 1 tahun terakhir ini dengan meninggalkan PDIP. Lalu, kemungkinan paling besar apa yang bisa dilakukan Jokowi menghadapi transisi ini? Apakah dia akan tetap mengalami soft landing dalam transisi kekuasaan ini, atau dia harus hard landing di mana dia akan menghadapi banyak kritikan, tantangan-tantangan besar? Bahkan masyarakat berspekulasi bahwa setelah lengser dari kekuasaannya, Jokowi dan keluarganya akan mengalami berbagai tuntutan
hukum. Tetapi tidak sedikit juga pengamat politik percaya bahwa Jokowi akan menjalani transisi kekuasaan yang mulus karena bagaimanapun juga menurut survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih berada di angka 70%, walaupun angka survei ini banyak diragukan orang. Dan selain itu, Jokowi juga masih mendapatkan dukungan politik, bahkan mungkin perlindungan politik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang beberapa kali telah menegaskan bahwa ia akan melanjutkan program-program yang dimulai oleh Jokowi. Apakah dalam pernyataan politik ini Prabowo Subianto benar-benar melakukan perlindungan atau ini hanya sekedar basa-basi sampai transisi kekuasaan berjalan dengan baik? Saudara, banyak pihak tidak setuju dengan pandangan tersebut. Kritikan terhadap Jokowi, terhadap keluarganya terus bermunculan sampai saat ini. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah penggunaan jet pribadi oleh putranya Kaisang Pangarep dan akun Fufu Papa yang dikaitkan dengan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang notabene sebagai wakil presiden terpilih. Masyarakat berspekulasi tindakan-tindakan masyarakat yang demikian keras dalam melakukan kritik dan pembongkaran masalah-masalah yang dilakukan oleh keluarga presiden, apakah tetap akan mendapatkan perlindungan dari Prabowo? Saudara, masalah-masalah yang kita sebutkan di atas yang banyak bertali temali dengan keluarga Presiden Jokowi adalah masalah-masalah baru yang harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, isu-isu yang terus berkembang yang menyebutkan bahwa Jokowi adalah sebagai pelopor dinasti politik di Indonesia yang telah mampu mengantarkan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih dan menantunya Bobi Nasution sebagai calon gubernur dalam Pilkada 2024 ini akan menjadi bahan bakar bagi Prabowo Subianto untuk meneliti, mencermati, dan menentukan langkah politiknya ke depan. Apakah di dalam masalah yang begitu bertubi-tubi dan mengundang kritik besar dari publik akan dilindungi oleh Prabowo? Dalam hal ini tentu saja beberapa pengamat mengalami pendapat yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa transisi kekuasaan ini tetap akan berjalan dengan mulus, di mana Prabowo akan tetap melakukan perlindungan politik terhadap Jokowi dan keluarganya. Namun, selepas transisi kekuasaan, di mana Prabowo Subianto benar-benar telah dilantik sebagai presiden, besar kemungkinannya bahwa Prabowo Subianto akan membiarkan Presiden Joko Widodo dengan keluarganya untuk berhadapan dengan hukum. Nah, saudara sekalian, hal menarik lain yang perlu kita soroti adalah jaringan relawan Jokowi. Kita semua tahu bahwa Jokowi memiliki jaringan relawan yang sangat besar dan loyal dan tetap dipelihara dan dikembangkannya selama 10 tahun. Dan ini mungkin relawan satu-satunya di dunia yang walaupun
telah diangkat jadi presiden, relawannya tetap eksis. Dan mungkin relawan tersebut akan tetap eksis hingga Joko Widodo meninggal dunia. Hebatnya, relawan ini tersebar di seluruh penjuru tanah air dan telah menjadi salah satu kekuatan utama di balik kesuksesan 2 kali pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Joko Widodo. Jaringan relawan ini, terutama Projo, kemungkinan besar akan tetap menjadi alat penting bagi Jokowi untuk mempertahankan pengaruh politiknya nanti setelah dia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Banyak anggota relawan ini dimasukkan Jokowi di dalam berbagai jabatan, baik di lingkup pemerintahan ataupun badan usaha milik negara. Oleh karena itu, ada juga pengamat politik memprediksikan bahwa Jokowi akan tetap fokus untuk mengurus jaringan relawannya setelah dia lengser nanti. Dengan basis dukungan yang kuat dari relawan, Jokowi bisa saja terus berperan dalam dunia politik meski tidak secara langsung terlibat dalam pemerintahan. Bahkan ada juga para analis dan pengamat politik yang mengatakan bahwa besar kemungkinan relawan Jokowi akan bermetamorfosa menjadi partai politik besutan Jokowi. Saudara, meskipun dukungan politik terhadap Presiden Jokowi sampai 20 Oktober 2024 akan datang, tetapi tantangan besar tetap menunggu Jokowi. Kritik terhadap proyek-proyek besar yang dijalankannya seperti pembangunan IKN di Kalimantan masih menjadi perdebatan panas di masyarakat. Begitu juga proyek-proyek besar seperti tol, pelabuhan-pelabuhan, dan bandara-bandara yang disinyalir banyak mengorbankan kepentingan rakyat kecil juga menjadi tanda tanya besar. Apakah masyarakat tidak memperhadapkan Jokowi terhadap proyek-proyek besar tersebut? Dan tekanan dari berbagai pihak dan aktivis sosial semakin meningkat setelah Jokowi turun dari panggung politik dan jabatannya sebagai pemegang kekuasaan. Hal inilah yang membuat masa depan politik Jokowi penuh dengan tantangan dan ketidakjelasan. Meskipun ia tetap akan memiliki pengaruh besar melalui jaringan-jaringan relawan yang dia miliki ataupun beberapa partai yang tetap melakukan perlindungan terhadapnya, namun masyarakat luas akan menjadi tantangan terbesar untuk Jokowi. Sebab bila masyarakat luas sudah bergerak, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melakukan perlindungan terhadap Jokowi sebagai mantan presiden. Oleh karena itu, saudara sekalian, pertanyaan terbesar sekarang adalah, akankah Jokowi tetap memilih mundur total dari dunia politik atau tetap memanfaatkan jaringannya dan beberapa partai yang mendukungnya untuk tetap berperan di balik layar? Apakah dia akan kembali ke kampung halamannya di Solo untuk menjalani kehidupan yang tenang, atau malah tetap terlibat dalam urusan negara melalui partai politik dan relawan di belakang layar? Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa
Sejak kepemimpinannya sampai di akhir masa jabatannya, Jokowi selalu menjadi figur yang sulit ditebak. Karena antara ucapan dan tindakan politiknya tidak pernah konsisten. Ketika dia mengatakan tidak, tindakannya kadang-kadang mengatakan iya. Atau ketika dia mengatakan iya, tetapi dalam tindakannya mengatakan tidak. Saudara sekalian, hanya waktu yang akan menjawab semua pertanyaan besar kita tentang Jokowi. Namun satu hal yang pasti, bahwa hingga 20 Oktober 2024 pengaruh kekuasaan Jokowi masih tetap kuat dan tidak akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, yang wajib kita cermati adalah pasca transisi kekuasaan 2024 Oktober akan datang. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah Jokowi akan tetap aktif di dunia politik dan tetap melakukan pengaruhnya dari belakang layar, atau memilih jalan tenang untuk kembali ke kampung halamannya sebagai warga negara biasa? Mari kita diskusikan lebih lanjut apa yang sudah kita bahas. Jangan ragu-ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar. Mari kita terus belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saudara, mari kita buat PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang konstruktif dan mencerdaskan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta tekan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.